kepadamu diberikan karunia bukan hanya sekedar percaya, tapi untuk menderita. Untuk dia. Untuk dia. Untuk dia ya, bukan untuk yang lain Bosmin ya. Apalagi untuk kita, bukan. Apalagi untuk kita. Wah, tadi mantap bahasa Bosmin bahwa kalau orang itu self-pity, mengasihani dirinya sendiri, merasa dia kayaknya susah, menderita, terus dia tidak bisa mengasihi Tuhan sampai dia mati. Nggak bisa. Keren. Satu, yang kedua saya lupa tadi. Apa Bosmin? Bukan hanya kamu yang menderita, semua orang juga menderita. Semua orang juga menderita. Jadi saat saudara sekarang sedang menderita, Iya. pertanyaan aku sama Bosmin kepada saudara, dibandingkan siapa? Iya. Karena ada orang yang lebih menderita dari saudara, Ada. masih tetap kuat, masih tak bertahan. Betul. Dan dia bukan Kristen lagi. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Bosmin, Yo, siap. Kita ketemu lagi. aku mau langsung pertanyaan ke Bosmin. Apa itu? Bagaimana kalau ternyata bertuhan itu, Ternyata bertuhan itu khususnya di dalam kekristenan, tidak hanya bicara tentang keselamatan, kehidupan kekal, masuk sorga, Roh Kudus, kemudian kelimpahan. Kelimpahan. Aku membawa hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ah, Jadi Ya. kepala dan bukan ekor. Iya, Tanah di mana tempat engkau menginjakkannya akan menjadi milikmu. akan menjadi milikmu. Iya. Engkau akan berhasil dan beruntung. Tapi kekristenan itu berbicara tentang penderitaan. Menderita. Iya. Dan menderita dalam hal ini tuh ada karunia menderita di dalam. Karunia bukan hanya percaya, Bukan hanya percaya tapi menderita. Hmm. Ini kutipan dari Rasul Paulus di Filipi pasal 1 ayat 29. 29. Ya. Padamu bukan hanya diberikan karunia untuk percaya, tapi karunia untuk menderita. Iya, betul. Bisa Bosmin kasih semacam elaborasi untuk karunia untuk menderita ini apa sesungguhnya Bosmin? Kalau kita lihat dari teksnya ya, Boleh. karena Paulus kan sedang memberikan semacam pandangan kepada jemaat Filipi yang memang jemaat Filipi itu konteksnya sebenarnya dulunya itu mereka tuh nyaman ya, artinya mereka itu termasuk orang-orang yang bukan orang menderita banget gitu. Oke. Lalu itu kan jajahan kolonial Roma ya, jadi ada semacam prioritas seperti kota yang ya kebanggaan lah bagi kekaisaran pada zaman Nero zaman itu tuh tahun 60-an atau 62 kurang lebih waktu Paulus menulis ini di Roma. Jadi ternyata setelah mereka mengenal Injil, mengenal Kristus itu, lalu mereka semacam seperti dikucilkan atau bahkan mengalami persekusi ya. Karena kan Nero itu kan jahat ya. Karena ingin orang-orang percaya pokoknya nggak mau tahu, orang menyembah Kurios, disebut Kurios itu Nero. Ya. Nah, bagi yang tidak mau, yang telah belajar ke Injil, mereka mendapat aniaya, mendapat semacam diskriminatif lah. Lalu mereka mengalami hal-hal yang bisa menggoncangkan iman mereka. Ini konteksnya pada waktu Paulus menuliskan itu. Nah, tapi memang secara teologis, Paulus sebenarnya di balik teks itu, Paulus ingin mengatakan bahwa memang orang percaya itu bukan hanya percaya, hanya percaya Tuhan saja itu ya tidak ada sulitnya ya, nggak ada sulitannya sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah ketika menghadapi realita, ketika percaya Tuhan yang benar malah mengalami penderitaan. Ini kan konsep mereka kalau percaya Tuhan mengalami kebebasan, kebebasan, kemerdekaan, kejayaan, sukacita dan seterusnya. Tetapi fakta menunjukkan ketika jemaat Filipi percaya dengan sungguh-sungguh, mereka mengalami penderitaan, intimidasi dari kekaisaran. Nah, Paulus memang hatinya itu memang ini ya.
apa karena memang beliau yang merintis dulu ya. Ini kan waktu dia tulis ini kan kurang lebih dari sejak perintisan pertama itu 10 tahun yang lalu. Oke. 10 tahun yang lalu, mungkin belum sempat dia kunjungi. Dia hanya mendengar. Ternyata orang-orang percaya di Filipi itu ya luar biasa ya. Maksudnya mereka tetap berjuang pertahankan iman. Tetapi ketika tiba waktunya hal yang mereka tidak duga mereka alami, nah Paulus mencoba memberikan pandangan tentang iman yang sesungguhnya, percaya sesungguhnya itu tidak bisa terhindarkan dari kesulitan-kesulitan yang mempertaruhkan iman ya, bukan kesulitan karena dosa ya, artinya bukan kesulitan karena penderitaan karena ya dosa karena kesalahan, bukan, ini konteksnya karena mereka mempertaruhkan kepercayaan mereka. Oke. Berarti dalam hal ini karunia menderita itu sesungguhnya refleksi dari ketika orang percaya kepada Yesus, satu paket tuh Bosmin dia. Bukan hanya percaya, tapi kemudian juga menderita dengan Injil kebenaran yang dia percaya itu Bosmin ya. Begitu bukan? Iya, satu paket ya tadi satu ya. Paket, ya kan? Iya, satu paket. Karena memang iya sih kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan Alkitab ya, mana ada sih para tokoh-tokoh iman yang tidak menderita? Iya kan? Tokoh-tokoh iman, apalagi kita baca Ibrani 11 itu. Iya. Itu kan semua mengalami yang kontras ya dengan warna dunia hari ini. Nah, hanya saja diangkat oleh Paulus dengan keberanian teologis yang luar biasa. Percaya itu iya nggak bisa terhindar dari penderitaan, ada penderitaan yang harus dialami juga. Bukan karena kita percaya lalu kita menderita, bukan. Tapi penderitaan seperti tadi Bang Mike sudah bilang, ya satu paket itu memang. Bukan karena kausalitas, oh aku percaya mereka menderita, bukan hanya itu juga, tapi memang sudah warnanya begitu. Warna dari keberadaan manusia. Keberadaan dari manusia itu memang ya inilah dia. Ditambah lagi kalau kita percaya kepada Tuhan, punya pemikiran akan selesai penderitaan itu. Tidak, bukan percaya Tuhan bukan untuk menyelesaikan penderitaan. Maksudnya mungkin begitu pemikiran Paulus itu. Wow, keren kali ini Bosmin awak nih ya kan. Jadi kalau dilihat dari cerita Bosmin barusan, sebetulnya kan jemaat Filipi ini ada semacam ekspektasi bahwa ketika mereka percaya Injil, percaya Yesus, ada. Mereka akan terhindarkan dari yang namanya penjajahan Nero. Iya, ada. Mereka akan mengalami yang namanya tadi masa kejayaan dan lain sebagainya. Iya. Cuma pada faktanya ternyata Paulus menguatkan mereka. Sebenarnya bukan cuma untuk percaya kepada Yesus, tapi kalian secara iman kalian akan mengalami yang namanya penderitaan demi penderitaan. Bagus jadi catatan Bosmin, jangan sampai penderitaan kita itu karena penderitaan kita melakukan kesalahan kita sendiri ya Bosmin ya. Seperti di Petrus juga begitu kan. Jangan karena kamu mencuri atau melakukan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan dosa, lalu engkau menderita dan kamu bilang itu pencobaan, itu penderitaan, itu salib katanya. Iya, orang tidak hidup dalam kebenaran lalu mengalami penderitaan, lalu dipadankan dengan dia, aku udah percaya Tuhan nih, kok mungkin lah, enggak match di situ, enggak ketemu, enggak match. Tapi ya orang kadang-kadang di suasana gereja kita postmodern ini nggak mau ke situ arahnya, pokoknya gitu, doakan saja, nanti pasti ada solusinya. Nah kan enggak sesimpel itu ya. Makanya ketika realita tidak terwujud, orang jadi bertanya-tanya, ini gimana ya Tuhan ini? Nah akhirnya orang bukan mengasihi Tuhan tapi self pity. Iya, ayo percaya Tuhan karena aku banyak beban, banyak persoalan, dan sampai mati itu tidak bisa mengasihi Tuhan.
Sampai mati nggak bisa Sampai mengasihi nggak Tuhan. bisa kan, mengasihi Tuhan itu kan by Dia malah process, mengasihi ya. dirinya sendiri Iya, karena self pity itu tadi. ya apa ya bahasa teologinya antroposentris, Antroposentris. ya Tuhan itu hanya sebagai alat untuk menjawab persoalan saya. Nah ini kan nggak bisa melayani kalau begini seperti ini. Nah ini yang kita lihat warna-warna pengajaran yang postmodern itu bukan hanya di Indonesia ya, di mana-mana ya begitu, menyuarakan suara Injil tapi bukan Injil yang sungguhnya, gitu kan. Sebenarnya aku mau tarik agak ke belakang, Mas Bin. Sebelum nanti aku tanya, kenapa Paulus bilang dikaruniakan? Itu berarti kan diberi penderitaan itu. Karis ya, dengan kata karis itu. Karis karisma ya. Karisti. Aku mau mundur ke Karisti. belakang. Memang sebelumnya manusia itu waktu diciptakan penderitaan ini sudah ada atau belum? Atau setelah jatuh dalam dosa? Kalau kita baca Alkitab sih memang penderitaan itu setelah jatuh dalam dosa ya. Jatuh dalam dosa ya? Iya, udah kita lihat di situ. Karena sebelumnya juga nggak ada keterangan manusia, tapi hanya memang disuruh untuk jangan sudah ada peringatan, kamu jangan bantah, jangan melawan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan makan. Tapi setelah jatuh dalam dosa pun, ya artinya Allah tetap intervensi, artinya Allah tetap berusaha memulihkan Dengan cara menaklukkan penderitaan itu. ya, dengan memulihkan, tapi tetap sudah ya, karena sudah penderitaan itu awal mula karena dosa ya, jatuh dalam dosa, maka ada penderitaan. Kalau kita baca narasi di Kejadian 3 itu kan ada tuh ya, berbagai konsekuensi baik Adam maupun Hawa, ya kan. Jadi ada hal-hal yang ya kontras lah dengan kehendak Allah. Kontras dan kehendak Allah. Pada mulanya tentu Allah tidak menginginkan manusia menderita kan. Nggak mungkin Allah seperti orang psikopat gitu ya, senang menikmati penderitaan manusia, itu nggak mungkin. Ini Allah yang bukan begitu kan sebenarnya. Tapi kenyataannya menderita gitu, ada penderitaan yang dialami. Tapi Allah itu memang kasih karunia anugerah Allah tuh melimpah dalam Alkitab kita baca gitu. Yeah. Kalau soal penderitaan kita dapat melihat misalnya Ayub ya. Ayub itu paling bold ya. Boleh ke Ayub. Iya. Penderitaan Ayub itu luar biasa loh. Tidak ada orang seperti dia yang mengalami penderitaan. Iya, maka ada perdebatan teologis. Ini kisah nyata atau memang narasi yang tidak ada buktinya? Fiksi. Ya, tapi kan Tuhan Yesus juga pakai kisah Ayub dan sebagainya untuk mengajar waktu itu kan. Jadi memang kisah Ayub ini ya dalam satu hari itu mengalami penderitaan yang luar biasa, dalam ya kurun waktu tidak terlalu lama lah, bertubi-tubi dia mengalami. Tetapi dalam penderitaan Ayub, Tuhan ingin mengajarkan lagi-lagi seperti tadi kita sudah diskusikan, brother. Jangan sampai self pity. Self pity itu istilah Apa itu self pity ya? Mengasihani diri sendiri ya. Maka itu di dalam penderitaan pun sebenarnya Allah kan hadir di situ. Sebagai contoh ya, agak mungkin lucu ya kalau kita baca, saya renung-renung kan tadi ya, saya baca di Ayub itu ketika Ayub mengalami penderitaan, coba apa kaitannya Tuhan mengajak Ayub melihat cakrawala? Ya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Dia gimana Ayub ini? Ayub kan menderita, kenapa itu ditanyakan ya? Nggak nyambung ya. Lalu yang lebih lucu lagi, lihatlah kuda Nil. Iya, betul. Lihatlah kuda Nil, lihatlah buaya. Loh, orang lagi menderita loh. Orang lagi menderita kok disuruh lihat buaya ya? Maksudnya apa sebenarnya? Di mana benang teologi benang merahnya? Makna teologisnya itu. Intinya itu saya bilang tadi. Jangan mengasihani diri, penderitaan itu biasa. Hidup ini enggak, lu percaya Tuhan nggak percaya tetap ada menderita. Cuman kalau kita sudah percaya Tuhan, jangan sampai kita, aku udah percaya Tuhan, maka bereslah penderitaanku. Enggak begitu, narasinya enggak ke situ. Kira-kira begitu, brother. Penderitaan itu nggak bisa terhindarkan ya, Mas Ben? Iya, nggak bisa kita hindarkan. Jadi itulah sebabnya dikatakan dikaruniakan kepadamu. Iya. Di Filipi 2 itu kan. Tapi itu untuk konteks memang karena Injil ya, karena dia tidak mau menyembah kaisar. Ya. Karena dia akan dipersekusi, dia akan dianiaya. Itu karena Injil tuh, kalau yang dikaruniakan untuk situ tuh. Itu Paulus. Justru dengan menderita, sesungguhnya seseorang itu
harusnya ya Iya. semakin dekat dengan Tuhan ya. Iya. Iya itu ya, harusnya kan secara naturalnya kan Naturalnya begitu ya. begitu ya. Bukan malah mencemooh, bukan malah menuduh Tuhan tidak ada gitu kan. Iya, Tapi kan kebalikan sekarang Bang Mike. Orang kan menuduh Tuhan itu. betul. Maka para pemikir-pemikir yang kita lihat yang orang-orang yang mengarah ke lebih cenderung ke saintis ya, yang nggak percaya dengan metafisik, selalu punya pandangan gimana? Kalau Allah ada, mengapa menderita selalu itu? Klasik sekali kan pertanyaan itu. Betul, itu pertanyaan klasik memang. Problem of evil kan namanya. Jadi ada persoalan penderitaan sama kejahatan. Kalau Allah itu baik, kenapa ada penderitaan dan kejahatan? Iya. Dan kalau Allah itu ada, apa Tuhan izinkan kan gitu? Betul. Kalau di abad pertengahan itu David Hume dia mengutip Epikuros kan terkait dengan penderitaan. Kalau Allah itu berkuasa atau kalau Allah itu mampu, kenapa Allah tidak menghilangkan penderitaan atau kejahatan? Berarti dia tidak berkuasa. Tapi kalau dia mampu, kenapa dia tidak mau menghilangkan penderitaan dan kejahatan? Itu artinya Allah semena-mena tidak adil. Jadi dia buatlah konklusi bahwa ya ngapain kita percaya Allah? Kalau penderitaan dan kejahatan masih tetap ada, buat apa gitu? Makanya ada istilah di bahasa Latin itu felix culpa. Felix culpa. Felix culpa itu ada kebaikan tertinggi. Allah sedang mengerjakan kebaikan tertinggi dari kejahatan atau penderitaan yang ada. Suatu saat pasti Allah akan kejahatan tertinggi dan penderitaan tertinggi manusia kan maut sesungguhnya. Itu diselesaikan oleh Allah kan. Konsekuensinya diselesaikan. Bahwa sekarang masih ada, itu cara Allah yang pertama membatasi kejahatan lewat pemerintah. Di Roma pasal 16 itu ya. Roma pasal 13 ya? 13 ya pemerintah. Lalu kemudian juga membuat manusia itu semakin bergantung kepada Allah gitu. Lewat penderitaan-penderitaan dan seperti jemaat Filipi ini, mereka justru bisa melihat pesona Injil itu kan. Lewat penderitaan demi penderitaan. Kalau aku sih menangkapnya begitu ya Bosmin ya. Iya, karena kan memang perspektif dari pandangan umum ya. Iya, yang tidak terlalu nggak mau terlalu masuk ke area teologis atau pandangan-pandangan para filsuf. Jadi secara umum saja mereka menginginkan jawaban yang seturut dengan maunya kita, maunya manusia yang hidup ini, naturalnya kita, maunya naturnya kita. Iya, maunya kita kan tidak mau menderita gitu kan. Siapa yang mau menderita di dunia ini? Tapi karena sudah ada penderitaan bahkan kematian, ini membungkam. Orang nggak bisa. Oke lah, orang bisa berbagai argumen diutarakan, bisa. Ya, yang bersifat agnostik, ya atau ateis atau liberal atau apapun juga lah. Tapi kan tidak bisa meniadakan yang namanya penderitaan dan kematian. Apapun teorinya, tetap orang mengalami penderitaan itu. Jadi teori-teori yang ada, yang di permukaan, yang dipelajari oleh scholar ini, nggak bisa meniadakan penderitaan itu. Betul. Lu mau teori apapun juga, tetap lu mengalami. Lu mau ajarkan filosofi apapun juga, tetap kamu mengalami. Ini kan nggak bisa dibohongin. Nah, itu tadi saya bilang, penderitaan Ayub itu, lucunya Tuhan tuh bawa lihat kuda Nil gitu loh, lihat buaya, lihat cakrawala. Artinya iya ini kenyataannya. Kamu manusia itu ya begitu. Jangan mengasihani diri, jangan ya, karena itu kan akhirnya orang menyalahkan Tuhan ya. Akhirnya orang mempersalahkan Tuhan sih. Kalau memang Tuhan ada, mengapa menderita kan gitu. Nah, kalau kita ya tentu jawabannya nggak ada lain, Alkitab lah. Ya percaya nggak, brother? Benar nggak? Iyalah, harus pasti percaya. Ya jawabannya pasti di Alkitab. Pada ujung-ujungnya harus percaya Alkitab memang. Nggak ada di luar Alkitab, nggak ada kasih jawaban yang sedetail Alkitab. Manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Manusia tidak
hidup seperti yang Allah kehendaki, memang kedengarannya simpel ya, sesimpel itu ya. Oh Allah itu saya otoriter ya, pemikiran begitu jadinya. Ya kan orang berpikir kalau gitu Allah otoriter ya. Bukan Allah otoriter sebenarnya, Allah itu kasih. Manusia itu diciptakan seperti Allah, mempunyai pikiran perasaan Allah, punya kehendak. Allah menciptakan manusia supaya manusia menikmati alam, menikmati kehidupan yang Allah ciptakan itu. Ya, baik lagi Alkitab mengatakan bahwa manusia melanggar, manusia menabrak ketetapan Allah. Ya, manusia kan makhluk ciptaan. Makhluk ciptaan berarti ada penciptanya, berarti harus ada koridor, apa tuh, ada batasan-batasan, nggak bisa suka-suka kita kan, ada kepemilikannya. Nah itu dasarnya kan pemikiran harus ke situ. Manusia ada karena ada yang menciptakan, berarti ada yang ada ownernya, ada pemiliknya, ada pemiliknya. Nggak bisa kita mau ya suka-suka, nggak bisa. Gitu. Jadi kurang lebih itu ya pandangan-pandangan karunia untuk menderita, itu kan. Kamu diizinkan menderita karena Injil, tapi Tuhan tuh menyertai kamu juga. Karena Tuhan pun menderita kan. Kalau Tuhan tidak menderita, Yesus tidak inkarnasi, ya kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa bahas. Ya seperti pandangan-pandangan tadi para scholars yang bukan maksudnya yang sekuler. Pandangan-pandangan para filsuf yang agnostik, ya itu pandangannya menguap begitu saja. Kalau Kristus tidak menjadi manusia, kita nggak punya jawaban. Nah, menang. Kalau Kristus tidak menjadi manusia, berinkarnasi, tidak menjadi manusia, kita tidak punya jawaban. Nggak punya jawaban, nggak punya. Ya udah, kita nggak tahu. Pokoknya Allah jahat saja. Lah, karena Yesus jadi manusia, kita nggak bisa bilang Allah jahat. Allah pun menderita kan. Allah pun menderita. Jadi hamba yang menderita, Yesaya 53. Ya. Allah pun menderita. Ya. Kalau bahasa Tuhan Yesus itu sama seperti aku dibenci, menderita, kamu juga akan mengalami hal yang sama. Ya, kalau Bapak Ibu atau kita ingin lebih dalam lagi, baca saja Filipi 2 kan. Filipi 2. Itu sangat jelas sekali di Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8. Dari ayat 1 deh. Iya, itu kan tentang itu bagus sampai 20. Iya. Aku mungkin mau nanya koneksinya ke jemaat, Bosmin. Implikasinya lah ya. Implikasinya. Iya. Bagaimana seharusnya jemaat meresponi, kan masing-masing ini punya penderitaan-penderitaannya. Ada yang masalah uang lah, masalah rumah tangga lah, masalah jodoh lah, masalah masa depan lah, masalah anak lah. Ada macam-macam, ada yang persoalan psikologis, emosional, terkait dengan kehidupan pribadinya. Memandang penderitaan bahwa ya Rasul Paulus bilang sebenarnya aku ingin lepas dari kemah ini, katanya. Tubuh maut ini. Ingin bersama-sama dengan Kristus. Karena seperti sementara bersalin, karena sakit terus selama di bumi. Nah, tolong Bosmin kasih penguatan ke saudara-saudara kita yang ada di sana terkait dengan kalau sedang dalam mengalami penderitaan demi penderitaan. Mungkin kalau tadi pakai diksi Bosmin, di zaman postmodern ini mungkin kita sudah tidak ngalamin seperti jemaat Filipi ya. Dikejar-kejar, entah itu secara fisik, penderitaan secara fisik. Mungkin sekarang ya banyak yang secara batinia juga. Kita sih beribadah dengan baik saat ini. Ya tidak menghilangkan di beberapa daerah tertentu dipersekusi jemaat Tuhan. Tapi konteks kita Igrea deh. Konteks kita Igrea pun ada dalam situasi di mana kita bisa beribadah dengan baik, tidak mengalami penderitaan demi penderitaan. Gitu loh. Ya, apa nasihat atau advice buat jemaat Tuhan terkait dengan kalau mereka sedang mengalami penderitaan dari semua landasan-landasan yang Bosmi sudah berikan tadi, melihat atau memandang kepada Kristus? Jadi sekali lagi dalam kaitan hidup kita
dalam kita bertarung dalam hidup ini. Iya. Yang pertama, kita harus ingat bahwa persoalan, penderitaan itu tadi ya satu paket dalam hidup ini. Sejak lahir pun manusia sudah ditunggu nih masalah hidup, persoalan, pergumulan itu selalu ada. Jadi jangan terlalu takut ya menghadapi problem. Asal kita jangan mencari masalah, sudah ada masalah jangan cari masalah. Nah, Jangan cari masalah lagi ya, sudah tahu masalah ya kita harus aware lah, hati-hati lah hidup ini kan. Harus hati-hati ya, mungkin jemaat Tuhan atau Bapak Ibu yang mengalami persoalan ya bisa kita lihat di sosmed media ya, bagai tips-tips bagaimana mengantisipasi banyak lah, tapi iya. tapi tidak bisa kita hindari, tetap itu pasti kita akan alami, Harus kita hadapi. harus kita hadapi. Ada istilah semua bisa dilewati, tapi takut dihadapi, Bos Min. Jadi Harus dihadapi memberi penderitaan itu ya? hiburan-hiburan ya, semacam hiburan-hiburan ya untuk ya menghibur diri yang seperti gimana ya. Misal orang bilang, kamu nggak kelihatan tua ya, padahal udah tua gitu kan. Kayak senang-senang sesaat itu kan, sebenarnya konyol sebenarnya. Ilusi. Dikasih ilusi. Iya, apa ya, misalnya ya orang, saya sering ngomong gini, saya baca satu buku bagus. Orang ateis ya, orang ateis itu nggak mengakui ada Tuhan kan. Ya seperti orang ateis tidak mengakui ada Tuhan. Contohnya begini, orang tidak mengakui adanya matahari, dia menutup matanya. Matahari itu nggak ada, tapi dia tutup mata gitu kan. Nah itu kan konyol itu kan. Iya betul. Tuhan itu nggak ada, tapi kita nafas pakai yang Tuhan berikan, jantung, nafas ini atau berikan, tapi kita mengatakan tidak ada Tuhan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya konyol sebenarnya itu. Nah oke, balik lagi tadi, bagaimana kita ketika menyikapi penderitaan ini? Ya satu, kita harus pahami hidup ini ya menderita, ada pasti ada itu. Itu kalau bahasa Bos Min, itu biasa aja. Biasa aja itu, kata Biasa Paulus aja, ya. iya kan? Itu pencobaan-pencobaan yang biasa. Biasa. 1 Korintus 10:13. Nah, maka itu hadirlah gereja. Itu, yang kedua itu komunitas. Yang kedua, ya, maka hadirlah gereja ini, hadirkan supaya memberikan apa namanya penjelasan yang presisi terhadap kenyataan ini, bukan mengajak jemaat itu menghindar atau dengan iman-iman yang ya coba kamu imani lagi, bukan ke situ jawabannya sebenarnya. Kehadiran gereja ini justru ya memaparkan konsekuensi dari keberadaan manusia yang telah berdosa. Jujurlah hidup ini gitu. Jujurlah terhadap hidup ini, jujurlah. Maka kita memandang Alkitab pun harus dengan kejujuran hati kita. Alkitab memang mengatakan ya nggak mungkin kamu tidak menderita, pasti kamu akan menderita. Asal jangan mencari penderitaan tambahan ya. Kalau orang Papua bilang jangan bikin gerakan-gerakan tambahan. Gerakan-gerakan baru. Itu dua. Boleh yang ketiga apa Mas Min? Yang ketiga ya Alkitab berkata, Yohanes 8 ya, kalau kamu mengerti kebenaran itu akan ya set you free. Set you, memerdekakan kamu. Merdeka bukan berarti terhindar dari persoalan itu, tapi dalam penderitaan pun kamu bisa menikmati Allah di situ. Seperti ya Paulus ya kan, dalam penjara dia berkata bersukacitalah. Gimana ya? Logika, bukan hanya hiburan apa tadi? Fiktif. Ya, fiksi bukan hanya lip service, tapi bener-bener dia sekali lagi katakan bersukacitalah, sampai ulang-ulang dia ngomong kata inilah sosok yang tidak self pity tadi ya Bos Min. Iya, itu dia. Dalam penjara pun dia bisa menasihati untuk bersukacita. Kenapa? Karena ya kebenaran itulah yang memerdekakan. Ya, mendrive cara berpikirnya, mendrive cara berpikir dari filosofi dunia ini. Kalau percaya Tuhan maka kamu begini dan begitu. Itu nggak sesuai dengan narasi Alkitab sebenarnya. Kalau itu diajarkan di mimbar-mimbar, ya perlu dikoreksi kali itu ya. Mantap. Cukup Bos Min? Iya cukup. Nanti kita ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih, kiranya diberkati Tuhan. Dari pembahasan kita. Kepadamu diberikan karunia bukan hanya sekedar percaya, tapi untuk menderita. Untuk dia.
Untuk dia ya, bukan untuk yang lain Bosmin ya. Apalagi untuk kita, bukan? Apalagi untuk kita. Wah, tadi mantap bahasa Bosmin bahwa kalau orang itu self pity, mengasihani dirinya sendiri, merasa dia kayaknya susah, menderita, terus dia tidak bisa mengasihi Tuhan sampai dia mati. Nggak bisa. Keren. Satu, yang kedua saya lupa tadi. Apa Bosmin? Bukan hanya kamu yang menderita, semua orang juga menderita. Semua orang juga menderita. Jadi saat saudara sekarang sedang menderita, Iya. pertanyaan aku sama Bosmin kepada saudara, dibandingkan siapa? Iya. Karena ada orang yang lebih menderita dari saudara, Ada. masih tetap kuat, Bisa. masih tak bertahan. Betul. Dan dia bukan Kristen lagi. Dia tetap bertahan loh. Itu dia. Apalagi kita Iya. Kristen. Oke, Makanya. sampai jumpa. God bless. Tuhan berkati kita semua. Mantap.